Kan aku udah bilang tadi, Kristen itu kan ada yang makan babi, ada nggak makan babi. Kristen Dan itu nggak sekarang pernah dilarang makan babi, Pak. Di mana dalilnya Kristen dilarang makan babi? sekarang aku mau tanya, emang kamu tahu dari mana babi itu makanan? Babi itu makanan, Gimana? Pak. Itu bisa diolah Gimana menjadi makanan. Di mana dalilnya Ibu kasih tahu saya kasih 10 miliar? Dalilnya di mana bahwa babi itu halal dan babi itu makanan? Jangan nginjilin yang kebenar. Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Gereja YouTube. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim di mana di dalam diskusi ini ada seorang Muslim yang ingin sekali mengetahui tentang siapa Yesus sesungguhnya. Seperti apa diskusinya, saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Kristen atau Islam bro Daniel? Oh, saya Kristen. Ada yang mau ditanyakan? Iya, saya mau bertanya. Kita kan orang Kristen kan ada yang masih makan babi, ada yang nggak makan babi. Saya mau tanya, emang kalau dari Ortodoks masih makan babi atau enggak? Kita pakai ayat Alkitab aja mau nggak bang? Ya justru itu yang saya mau pakai ayat Alkitab. Oke, Kisah Para Rasul 10 ya. Kita mulai dari ayat 10 ya. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar dan tergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Lalu di ayat yang 15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Dah selesai. Udah selesai? Udah selesai, betul. Sudah? Gak ada kelanjutannya kalau kisah 10 mengenai Petrus dan Cornelius. Ada kelanjutannya, tapi yang kau mau tanyakan apa? Mau ngetes apa gimana bang? Bukan ngetes. Masalahnya ayat itu emang berbicara mengenai makanan. Sekarang pertanyaannya gini Pak. Sekarang Ayat yang... pertanyaan gini. Oh enggak, Bapak mau tanya atau mau ngetes? Iya, sekarang aku mau nanya lagi. Kan aku udah bilang tadi, Kristen itu kan ada yang makan babi, ada nggak makan babi. Kristen itu nggak pernah dilarang makan babi, Pak. Di mana dalilnya Kristen dilarang makan babi? Sekarang aku mau tanya, emang kamu tahu dari mana babi itu makanan? Babi itu makanan, Pak. Itu bisa diolah menjadi makanan. Di mana dalilnya Ibu kasih tahu, saya kasih 10 miliar. Dalilnya di mana bahwa babi itu halal dan babi itu makanan. Jangan nginjilin yang kebenar. Loh, babi itu bisa dimakan, Pak, diolah jadi makanan. Kalau kamu udah bilang kayak gitu, ditulis di mana, ayat mana, kasih tahu saya. Oke, Pak Slap buka. Semua halal bagimu, namun tidak semua berguna. Oke. Buka. Bahkan telingamu pun itu halal bagi saya. Kenapa? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan termasuk semuanya babi berguna. di sini. Termasuk babi. Kau pun halal bagi saya. Mau?
Apa sih 10M? 10M apa itu 10M? Ya, kalau bilang ada babi gitu kan, mau Bayar. dikasih 10. Bayar. Cepat. Segala sesuatu, termasuk babi. Bayar. Ayo loh. Sekarang. Saya tunggu. Kamu menantang saya penginjilan. Kamu jangan membantah penginjilan saya. Mana? 10M sekarang. Udah saya bilang, telinga kamu aja halal bagi saya. Tetapi itu belum tentu berguna bagi saya. Termasuk babi. Mana 10M? Sekarang cair kita faslab. Beli apartemen. Kamu kalau ngaku Kristen jangan pendusta. Jangan berbohong. Berikan kepada saya 10M. Sekarang. Gue 1M aja tak. Sekarang Pak. Oi. Sekarang. Sosokan ngetes lagi. Jangan ngetes saya kamu. Kamu ortodok. Kamu bilang ortodok, ya saya ortodok. Kenapa rupanya? Ayo. 10M Pak, saya bagi-bagikan untuk orang-orang di sini. Kalau Injil itu sesuai dengan Alkitab, jangan Itu bodoh-bodoh. Alkitab. Segala sesuatu halal. Babi itu sesuatu halal babi. Mau apa kau? Kasih. Saya tunggu kamu di sini. Kalau nggak kamu kasih 1M, awas kamu 10M. Gua bagi nih 2.800 orang di sini kena kecipratan. Naik satu-satu gua bagiin nanti. Silakan 10M. Mana? Kalau penginjilan. Kalau mulutmu itu ngomong itu jangan nggak tahu apa-apa. Injilin orang tuh yang benar, pakai dalil, tulisan Alkitab. Itu dalil. Matamu. Baca. Itu bukan makanan, tahu nggak makanan itu? Cuy, bilang aja kau nggak punya, seperak pun kau nggak punya, banyak kali kau cerita. Gaya. Ya? Jangan ngaku-ngaku Kristen kamu. Jadi Islam sana. Sekarang jadi Islam. Saya bayar kamu kalau jadi mualaf. Saya kasih malahan. Cepat. Jadi mualaf kamu. Kamu ini sok toy banget. Cair. 10M. Profilnya masih sepeda, sosokan bicara 10. Dia bilang gimana dalilnya babi halal itu tadi. Halal itu. Apa kau? Mencari masalah? Hah? Islam. Ada masalah sama saya? Sok nginjilin. Jangan menjadi batu sandungan di room saya. Kalau kamu tidak suka penginjilan saya, kamu keluar. Saya tidak pernah menginjili orang itu dengan cara yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nggak pernah. Kau ini. Dia nanya tadi apa masak? Babi halal kan? Babi halal. Tuh. Udah saya bilang telinga kamu itu halal bagi saya. Potonglah. Cuman nggak berguna Saya juga. makan sekarang. Mau saya makan? Iya. Oh, kamu ngidil. Nih teman-teman 3.000 orang nih mau kecipratan nih semua nih. Telinga babi aja enak kok, mau apa kok? Lumayan kan? 10M dibagi 3.000 orang berapa nih? Paslap sisihin 1M. Yoi. Kamu mau nikahin Congpan. Mau kasih dana lo 1M. Gimana? Kamu menginjili. Gaya lah. Oh, banyak kali ceritamu. Utangmu aja dulu bayar, Pak.
Oh, kamu nggak tahu Muhammad tuh Allah? Coba yang tahu hari kiamat siapa? Allah. Loh, di hadis yang tahu hari kiamat tuh Muhammad. Allah Muhammad. Berarti lebih Allah hebat bilang Muhammad hari apa daripada hari Yesus kiamat? kalau gitu, Hari Kak. apa hari kiamat? Coba gue tanya. Gimana tuh, Kak? Coba hari apalah kiamat? Coba Hari Allah Jumat. tahu nggak di Quran? Yang tahu cuman Muhammad. Kalau harinya hari Jumat. Tapi Kakak mau diskusi, tapi Kakak ngoceh aja, gimana sih? Diskusi apa? Ya kan ditanya tadi. Oke. Hari apa? Hari Jumat. Tapi kapannya tidak ada yang tahu. Artinya Allah nggak tahu. Allah tahu. Tuhan Hari Bapa apa? pun tahu. Hari apa? Hari apa? Anak Kalau tidak Allah hari tahu, apa? hanya Bapa yang tahu. Iya, kalau Allah tahu hari apa? Kan tidak ada dikasih tahu. Tuhan Kakak aja tidak ada kasih tahu. Berarti nggak tahu dong. Oh, berarti Tuhan Kakak nggak tahu gitu. Bapak tahu. Hari apa? Hanya Bapak yang tahu. Jawablah, hari apa? Hari di malam hari seperti seorang pencuri datang di tengah malam. Hari apa yang ditanya? Malam hari. Malam hari itu hari apa? Malam hari. Aduh. Nah, begitu jawabannya kan? Bingung sendiri kan? Berarti Allah tahu nggak? Allah tahu. Hari apa? Hari Jumat. Dalilnya di mana? Dalam hadis. Nah, mana? Coba buka hadisnya. Buka ya. Tentang hari hadis. Jumat. Tentang Ya, Jumat. Coba buka. Sebentar, kutunjukkan dalilnya. Iya. Bahwa hari, kalau dikatakan Rasulullah bahwa hari kiamat itu datangnya di hari Jumat ya. Tapi kalau misalnya Tuhan Kakak hari apa coba? Di malam hari apa tuh? Dia nggak ngasih jelas tahu. kayak gitu. Dia nggak ngasih tahu. Nggak ada ngasih tahu dia ya. Malam hari seperti pencuri dia bilang. Seperti pencuri, berarti banyak pencuri apa tuh? Kok Pencuri kan nggak pernah ngasih tahu botol. Oh gitu Makanya ya. pencuri ada yang ngasih tahu. Nggak bisa bahasanya agak dibaguskan sedikit Kak. Bahasanya Botol itu terlalu memang bahasa apa? bukan maksud aku tuh. Loh, botol bahasa apa? Saya tanya, emang botol apaan? Bukan maksud kita Ini itu. botol. Bahasanya Ini botol. kenapa kok di malam hari botol. ketika Ini kenapa pencuri? botol? Ini botol loh. Ayo hadisnya. Kenapa di Bible kok bahasanya terlalu sarkasme gitu Gak Kak ya? usah baper, ini botol. Ini karena gue lagi pengen botol. Bukan, Oke. kalau aku nggak Hadisnya buka. peduli aku Kak, mau Kakak bilang ku botol, mau Kakak Hadisnya, bilang ku hadisnya. panci. Hadis. Cepet keluarin hadisnya. Mau sebanyak ngomong. Mana hadisnya? Allah tahu atau Muhammad yang tahu? Silakan, buka dalilnya. Jangan banyak cakap. Cepat. Pura-pura nggak tahu buka mute. Ayo. Buka hadisnya, bro. Buka gigimu, Aisyah. Tunjukkan pada Fahri. Di mute. Buka hadisnya. Beginilah Nih, kalau gua diskusi undang buka lama. kamera tuh. Oke. Sabar. Sebentar ya. Jangan lupa tap-tap yang di bawah. Ya teman-teman di tap-tap kayak. Cepet buka aja dalilnya. Ya sabar. Gimana nggak di mute? Nggak bagianmu kok ngomong. Buka. A few moment later. Aduh, sayang sekali ya. Jangan di mute. Tapi katanya kalau di komalnya nggak mau nge-mute. Katanya Hadisnya orang berapa? Di Kristen mana? ini suka Hadis pendusta riwayat. sekarang nih. Ini Hadis menariknya riwayat. nih. Hadis riwayat. Abu Daud. Abu Daud. Buka kameramu buka. Tunjukin. Bentar. Ku bukakan dulu. 10:47. Kenapa Kristen ini suka berdusta? Heran aku nengoknya ya. Abu Daud 10:47. Buka. Ya nah, Agatha. Buka. Ya. Lihat di dalam sholat khuf dikatakan di sini sesungguhnya di antara hari kalian yang paling istimewa adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu juga dikatakan bahwa buka kamera aku Kak. Iyalah, dari tadi diundang kok buka kamera. Buka on cam. Nanti kalau
Tuhan kakak hari apa jangan dibilang Cepat, seperti cepat, datangnya cepat, pencuri cepat, kak ya. cepat, cepat. Aduh, Banyak radikal kali sekali nih ceritamu. Tuhan nih. Suka kali bahasanya terlalu Cepat, buka. kurang enak didengar, yang mencuri lah, yang berzina lah. Nah, dikatakan di sini Abu Daud ya telah menceritakan kepada kami, Harun bin Abdillah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Abu Asyad As-Sun'ani dari Aus bin Aus, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling istimewa adalah hari Jum'ah, yang pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu juga diwafatkan, pada hari itu sangkakala ditiupkan, pada hari itu juga akan terjadi kematian seluruh penduduk langit dan bumi, maka perbani Yang makan bersabda jasad Allah para atau nabi. Muhammad? Yang bersabda, ini hadis. Kalau hadis ini yang bersabda nih Rasulullah 883. Kok nggak ada di sini lain? Coba 883. Sunan Abu Daud nomor 883 coba. 883. Oh, yang tahu Rasul atau Allah? Rasul itu kan dari ilahi. Tapi nggak tahu kalau di Kristen ini kalau Rasulnya Kalau bukan kamu dari mengatakan- ilahi, kita nggak tahu ya. Dengar. Gimana? Kalau kamu mengatakan Allah tahu, di mana di dalam Quran dia tahu? Coba. Ini hari penting loh. Kok kenapa Allahmu nggak ngasih tahu di Quran gitu? Coba. Ikut lagi Kenapa di Quran hari sepenting ini tidak ada? Coba. Ya, Kok malah di-mute di lagi. hadis? Itu malah nge-mute. Gimana? Nggak ada bro. Ya, Tapi coba. katanya mau diskusi sama Kak Ripa, Iya. Bang Uma, sama aku aja Sekarang kayak saya gini cara tanya, berdiskusi di gimana sih? dalam Quran, Gimana? di dalam Quran, Gaya-gaya edis, mana gaya-gaya edis nih. dikatakan Allah Gaya-gaya edis. tahu hari kiamat? Adakah di Al-Qur'anmu? Gitu. Kalau Kristen nih kayak gitu gayanya. Adakah di Qur'anmu? Gitu. Sekarang ini wahyu itu yang mana? Quran apa hadis? Keduanya. Keduanya. Jadi Iya. termasuk Tirmizi 1375 itu adalah wahyu Allah. Tirmizi 135 apa isinya? Coba kita lihat. Loh, katamu hadis itu adalah wahyu Allah. Tapi dia Serius? bawahi. Di garis bawahi tentang hadis itu kan kalau misalnya dia palsu, doaif, itu tidak diterima. Tapi hadis yang bersumbernya dari benar-benar dari sabdanya Rasul itu yang berarti wahyu yang diterima dari Allah. Oke, di mana di dalam Quran dikatakan beriman Gaya-gaya kepada edis lagi nih. Oh gitu. Di mana? Beriman kepada hadis. Coba Ali Imran 33 ayat, coba dikatakan. Baca. Kubacakan ya. Yang aku senang kalau misalnya mau belajar kayak gitu, Oh, iya akan dong. kabarkan Al-Quran Sekali-sekali lah. dan Alkitabnya. Oh, tenang Agatha, tenang. Kalau Islam ini, tenang saja lah, mudah sama kita itu. Tidak seperti orang Kristen yang kerepotan dia untuk dijawab. Oh iya. Boleh aku tanya? Loh kok itu keluar Oh, jangan ya. Iya, benar. Boleh ku tanya. Ini dikatakan di sini ya bahwa Ali Imran berapa? tunggu. Kita ikuti. Kita harus ngecek ya, ini penipu nih. Kok penipu? Emangnya Oke, Ali Imran Kristen? berapa, Bro? Ali Imran Sabar nomor dulu, berapa? bro. Sabar. Allah Akbar. Mono. Nih ya, Ali Imran ayat 31 disatakan kul 31. in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu ya'rif lakum zunubakum. Kenapa kok ketawa Agatha? Apa coba katakanlah. Nah, katakanlah Muhammad, ya kata Allah ya,
Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa Mana ngikuti kalian. hadisnya, Dek? Loh, aduh, ini beginilah Kristen nih. Jangan nipu. Tadi kau bilang di mana ada? Kan pertanyaan saya kan, di mana Wahyu ada? lagi. Wahyu. Itu yang di bawah lagi ngebohongin kau. Makanya kau ngikut lagi di bawah. Ada memang yang nge-spill di bawah. Di mana Nah, Allah menyuruh kalian itu beriman kepada hadis? Gimana sih? Aduh, justru kalau Al-Quran ini bukan hanya hadis, tapi mengikuti aku. Aku tuh perkataannya, Artinya Quran doang dong. perbuatannya. Aduh, kasihan Artinya Quran sekali ya. doang dong. Aduh, Artinya Quran kasihan doang sekali. dong. Kenapa? Kasihan sekali ya. Loh, nih ya, gue baca ya. Katakanlah dalam kurung Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Aku, berarti aku tuh apa tuh? Berarti seluruh Niscaya kepribadiannya. Allah Sama seperti dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Oke, berarti maksud kamu hadis ini adalah perkataan Perkataannya. Allah, wahyu Allah. Berarti kamu ngikuti Muhammad kan? Betul. Iyalah, harus Kalau mengikuti Muhammad Rasulullah. cebok Ati pakai umma wa 2 ati batu dan Rasul. 1 kering, kenapa kau nggak ngikut? Gimana? Gimana? Aduh, ketawa lagi. Oke, di dalam hadis Orang-orang Kristen ya, nih kamu kok kan banyak-banyak ngikutin. sedeng nih sekarang nih ya. Diskusi suka ketawa-ketawa. Benar, kamu kan ngikutin Muhammad, Itu katamu. kalau diskusi adabnya dikedepankan Dengar. dan kasihnya. Coba. Kok mulai lari sih? Nih, Nabi Muhammad itu cebok apa? pakai 2 batu. Hmm. Wahai umatku ya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Muhammad. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Udah cebok pakai 2 batu belum, Dek? Tiga. Udah. Jangan pakai air ya, Dek, karena Nabi Muhammad ketika dia dikasih air, dia ceboknya pakainya nyarinya batu. Berarti kau nggak Dia- cinta dia di- Allah. Dia dikasih air tapi nyarinya batu. Mana di hadisnya? Ini ketawa-ketawa orang Kristen ini kalau diskusi. Aduh Tuhan. Banyak yang sedeng. Memang ya agak lama. Banyak yang sedeng kalau dibawa diskusi bicara ilmiah ketawa-ketawa gitu kan. Iya, jadi nih ya di dalam hadis ya, Nah, mana hadisnya? Nabi Muhammad ya. Hadisnya mana di Bukhari hadisnya? 260 Jangan nanti ya. di Bukhari berapa? Oh, ini banyak ya, sebentar Iya, ya. sebutkan Ini aja. kamu harus nikahi dan nikahi bocil ya, menggaulinya 9 tahun ya. Oke. Boleh ya? Loh, itu ajaran Yesus juga itu. Loh. Lo ketawa. Langsung lari. Ingat hadis Ya, itu adalah Anda- wahyu dari Allah. Iya, Kalau benar. kamu mencintai Allah, ingat Ali Imran 31. Ingat. Kalau kamu mencintai Allah, Iya, ikuti fattabi'uni. Ya. ikuti. Maka ikutilah aku kata Iya, Rasul. Iya. nabimu menikahi Aisyah 6 tahun, menggaulinya 9 tahun, udah diikuti belum? Sekarang itu kan di dalam Islam itu kan perintahnya itu bukan ada yang wajib, ada yang Berarti sunnah. hadis ini nggak wajib, ada yang nggak wajib. Tidak, kalau menikahi Berarti wahyu tentang Allah umur ada yang anak nggak wajib. cuma lagi diperintahkan itu ada Bu, wajib kamu gitu. bilang hadis itu juga adalah wahyu Allah. Kenapa ada Iya. wahyu Allah yang wajib dan yang tidak? Oh iya, itu untuk memudahkan umatnya. Tidak sama dengan Kristen. Kristen kan apa yang dikerjakannya kalian tidak ngerjakan. Aduh. Cuman sekedar mahabbah tentang cinta, ketawa lagi kan. Jadi gitu. Kasihan sekali Jadi orang-orang gitu, Kristen oke. ini. Di dalam Bukhari Banyak yang sedeng 260, kalau coba, diskusi. coba. Ah, Ini coba. satu ya. Ini hadis ya. Apa? Ini. Apa? Bukhari 260 coba. Kira-kira dia udah melakukannya belum? 260 kita lihat ya. Nah. Bukhari 260. Mendatangi istri pada waktu sama malam hari siang hari itu. Ketawa lagi. Serius. dibaca, Orang dibaca, Kristen dibaca. kok nggak ada yang waras ya. Dibaca dulu, dibaca. Ngomong sedikit ketawa, ngomong sedikit ketawa. Dibaca. Nah, coba aku baca. Belajar sehat Kak Agatha, banyak-banyak minum Yakult ya. Baca deh. Nabi SAW mendatangi istri pada waktu sama di malam hari atau di siang hari. Pada saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku Anas Malik radhiyallahu anhu, adakah beliau mampu? Jawab
Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 lelaki. Berkata Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan bahwa jumlah istri-istri beliau saat itu 9 orang. Yang ditanyakan? Loh, kamu udah melakukan belum hadis ini? Maksudnya mendatangi istri kita siang dan malam Iya, gitu. dalam satu malam. Oh, selalu lah. Kalau aku mendatangi istri aku siang dan malam, kenapa salahnya? Istri kita kok Udah- kan jangan udah 11 asalkan belum? jangan bersundal. Tunggu, dengerin ini ya. Jangan Mendatangi istrinya siang dan malam, yaitu 11 orang. Di bawah Iya. dikatakan saat itu ada 9 orang. Ini Sebenarnya 2 lagi siapa? Ini sebenarnya istrinya yang 9 atau yang 11 nih? dua-duanya betul. Cuma lagi kan saat itu ketika Rasulullah menggiliri istri-istrinya siang dan malam itu, istri Rasulullah itu masih 9 orang. Jadi kamu sudah menggilir istrimu Jangan ketawa yang lagi 9 Kak orang? Agatha ya. Sudah menggilir istrimu Image 9 Kristen orang? jadi jelek gara-gara Kak Agatha. Enggak. Gimana? Udah, kamu kan katanya ini kan wahyu dari Allah, ya kan? Iya. Kira-kira ini udah kamu lakukan belum ini menggilir 9 orang atau 11 orang? Kalau aku istri aku nggak ada sampai segitu banyaknya. Lo berarti Kak. belum ngikutin Nabi. Belum. Niscaya kamu belum Kalau untuk mencintai segitu Allah. belum. Aku cuma mengaplikasikan dalam Al-Quran. Al-Quran kan mengatakan nikahilah olehmu 4, 3, 2 dan apabila engkau tidak mampu 2, 3, 4 itu menurut kamu berapa? 2, 3, 4 menurut kamu berapa itu? Lu lebih dari 1. Iya, dan kalimatnya kan jelas. Dan apabila engkau tidak mampu berlaku adil, maka nikahi olehmu 1 orang saja. Jadi artinya karena ketidakmampuan aku baik secara finansial, mungkin aku tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri aku bisanya hanya kelemahan aku ya. Itu bisa cuma 1 Kak Agatha. Tapi kalau misalnya Kak Agatha Berarti mau belum bisa. Kamu nggak memberi ngikutin Nabi kemudahan dong. tuh aku. Tunggu. Berarti kamu tidak bisa mengikuti Nabi dong. Kalau untuk itu mungkin. Wah, berarti kamu nggak mencintai Allah. Karena di dalam Ali Imran 31 dikatakan, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Lu kenapa kamu nggak ngikuti Allah? Tapi kan Allah berarti telah kamu tidak mencintai nabimu. Bukan. Loh. Allah akan berkata. Karena kamu nggak ngikutin. Dengar dulu. Kan Allah berkata, ya dikatakan bahwa Ya. Fastaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau sebatas yang kemampuan engkau. La yukallifullahu illa wus'aha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa kita itu untuk melakukan amal itu sesuai dengan kebatas kemampuan kita. Allah itu dia tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain yang memaksakan kehendak. Dan anehnya ada juga Berarti ini. kamu nggak mau ngikutin Nabi. Itu. Berarti kamu nggak ngikutin Nabi. Beda. Batas kemampuan berarti dengan tidak mau itu beda. Makanya kan gini, kalau gimana? kamu mencintai Allah, ya, ikutilah aku. Berarti kalau kamu tidak mengikuti Nabi, berarti kamu tidak mencintai Allah dong. Tadi kan udah dijawab. Iya, karena kamu Mahabbah itu tidak bisa kecintaan menjadi kita, sama seperti Allah. kemampuan kita untuk mencintai tidak sama dia Kak Agatha. Ya, semua manusia itu tidak diberi kemampuan yang sama. Ketika aku ditakdirkan Allah tentang kemampuan aku hanya seperti itu, aku tidak bisa berbuat lebih. Karena kalau aku lakukan berarti jatuhnya aku zolim jadinya. Makanya Allah dengan tegas mengatakan fastaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah itu sebatas kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang pun bagi engkau melebihi sebatas kemampuanmu. Itu kata Allah. Loh, kenapa Allah tidak menurunkan juga kekuatan 30 laki-laki sama seperti kepada kamu? Kalau misalnya Allah menurunkan kepadaku sama seperti menurunkan kepada Rasulullah, apa bedanya seorang nabi dengan manusia biasa? Memangnya kamu beda sama nabimu? Beda lah, nabi Apa kok. bedanya? Seorang nabi itu utusan Allah. Dia mempunyai mukjizat. Tapi apakah apa di Alkitab kakak tidak berbicara tentang kelebihan seorang nabi? Nggak ada. Ya. Kasihan sekali ya. Kalau aku tunjukkan ada Memangnya gimana? di dalam Quranmu ada kelebihan nabimu?
Itu salah satu yang dibaca tadi bukan kelebihan. Apa Ketawa kelebihan lagi. nabimu di dalam Quran? Ketawa apa? lagi. Coba, Orang coba. Kristen ini banyak yang Coba, setting, silakan, Brazana. silakan. Ngomong Silakan sedikit tunjukkan ketawa banyak. kelebihan Ngomong sedikit nabimu. ketawa banyak. Silakan tunjukkan kelebihan nabimu dalam Quran. Tadi kan itu udah dibaca. Oh, Loh, di itu dalam bukan Al-Quran. Quran. Apakah Mau hadis itu Quran? di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Apakah itu Quran? Al-Quran kan telah dengan tegas mengatakan Nah. bahwa ketika kita mengikuti Nabi, maka kita mendapat ridhonya Allah dan ampunannya. Apa itu bukan suatu kelebihan? Kalau memang Manusia dikatakan, manusia wahai- mana yang yang kita mengikutinya, kita dapat ridhonya Allah, dapat ampunan dari Allah. Coba. Itu Ya, suatu berarti- kelebihan namanya. Ya, apa kelebihan Nabi? Loh, kan udah dikasih tahu itu kelebihannya. Hanya kelebihannya adalah menggenjot 9 wanita dalam satu malam. Itu tapi hadis katanya. Kan kamu Tapi dalam bilang. Al-Quran. Jadi kita semua teman-teman tahu ya, kelebihan Tapi Nabi itu katanya adalah ceritanya dalam menggilir Al-Quran. kabar. Kan ini luar biasa, kita tepuk tangan ya. Ini orang Kristen Jadi ini ya. kelebihan Allah. Tadi dimintanya dalam Al-Quran, sekarang lari. Dong. Kan kamu bilang itu tadi di situ di Quran nggak ada, adanya di hadis. Karena hadis sama dengan wahyu di dalam Quran. Jadi kelebihan Kadang Nabi akhirnya beleng-beleng kan kita kadang tahu. aduh. Sabar, kelebihan Nabi kita tadi sudah lihat ya, cebok dengan batu, ya kan? Inilah nanti Lalu di-mute nggak? Kayak gini mau bicara sama Kak Rifa katanya nih. 11 istrinya padahal ada 9 saat itu. Loh, kan kamu tadi, teman-teman ingat ya, kita tadi ingat ya, dengar ya, 1,7 orang di sini mendengar ya. Kelebihan Nabi ya itu apa? Menggenjot atau menggilir nabinya 1 hari 1 malam 11 orang. Loh itu, kita tepuk tangan loh. Ini mukjizat ya teman-teman ya. Luar biasa. Kok mukjizatnya adalah menggilir. Oke. Wah, Jadi keren. mintanya dalam Al-Quran. Oh, kan katanya Inilah di ke-Kristen hadis. Loh, sering sekarang hilang udah nggak akal mau sering hadis. ya. Sekarang udah main Quran. Tadi katanya minta tadi Quran di udah dalam mau. Al-Quran. Tapi sekarang ketika aku maunya bacakan hadis. Al-Quran, menjelaskannya ke hadis. Aduh, suka hilang akal orang. Saya tanya di Quran Suka nggak ada. Itu kan beleng-beleng tadi udah katanya. kelebihan. Loh, aku kan Itu belum kamu kan? baca. Kelebihan Rasulullah itu ketika Allah Mujizatnya apa? katakan. Nih, Itu tadi kamu bilang mujizatnya. itu mujizat. Itu Mujizatnya kan mujizat adalah dan kelebihannya. ya, mujizatnya Ketika apa? kita mengikuti Mujizatnya dia, apa? Oke, mujizatnya ketika kita mengikuti dia, kita mendapatkan Saya nggak nanya itu. Saya nggak ampunannya. nanya itu. Saya nggak nanya Loh. itu. Saya nggak nanya itu. Tadi kamu bilang beda Aduh. manusia saya dengan Iya. Nabi. Nabi punya Dengan mujizat. Nabi. Apa mujizatnya? Itu tadi yang kakak baca. Apa itu? Bukan, Menggilir istri. bukan Loh, hanya itu. bukan. Malah umum. Kalau di Jadi dalam yang Al-Quran mana tadi, mujizatnya? Oke, tadi yang minta mana di mana? Di Al-Quran kan? Oke. Minta di Al-Quran kan? Hilang ingatan. Oke, katamu Hilang ingatan. hadis itu sama seperti Tadi mintanya coba sebutkan mukjizat dan kelebihan nabimu di dalam Al-Quran kan itu kan? ya. Nah, iya kan? Ah, iya, Terus kamu bilang adanya di sering-sering. hadis. Makanya jangan sering-sering hilang ingatan Kak Agatha. Terus kamu bilang di hadis lah, Jangan itu banyak-banyak salah ketawa satunya. gitu kan. Bang, Jadi seperti Bang, tadi saya ingat ya, di Quran nggak ada, adanya di hadis tadi Loh, kan? aku kan Atau di Quran baca di mana manusia ketika Oh, di kita Quran ada? mengikuti dia Oke, silakan, itu kan silakan. suatu Kalau ada kelebihan di itu. Quran, di Quran. Silakan. Ah, di aku Quran. sebutkan itu salah satunya. Ketika di Yang dalam mana salah Al-Quran satunya? Ali Sebentar, Imran sebentar. tadi Salah satunya ayat apa? 31 Sabar, salah sabar. satunya Sabar. Salah satu mujizat Nabi yang mana? salah satunya ketika kita mencintai Rasul itu, lalu Allah mencintai dia dan mengampuni Itu dosa mujizat. dia. Sekarang manusia mujizat. mana yang ketika kita mencintai dia? Iya. Itu mujizat. Cinta mujizat, guys. Oh iya. Itu salah satu kelebihan dan mukjizat seorang Rasul. Ketika kita mengikuti dia, mencintai dia, mengamalkan apa yang diperintah. Kalau kamu mencintai dia, itu namanya mujizat. Bro, ini mau di mana sih, bro? Jangan di-mute. Ini mau di mana Tapi sih, katanya bro? mau didiskusi. Bro, Kalau di bro, malaku bro. orang Sabar. Saya kan penasaran. di-mute. Karena ini di-mute lagi nih ya. Gantian. Di-mute lagi Dengerin nih. saya. Jadi mujizat Nabi adalah menggilir istrinya secara bersamaan. Tapi di dalam Al-Quran hilang ingatan lagi. Di Quran ada nggak? Tadi kan udah kubaca. Apa?
mencintai. Kalau laki-laki mencintai saya itu mujizat, bro. Loh beda, kamu manusia kak. Coba googling arti definisi mujizat. Sekarang mana Tuhanmu yang mata Coba, bentar. Coba mencintai kamu dapat ampunan? Bro, 1,8 di sini nggak gila, mencintai itu mujizat, bro. Ya itu. Bro, masa Itu kamu mukjizat dan ngikutin? kelebihan. Saja mengajarkan tentang cinta itu dan Jadi ketika mujizat mencintai Allah dia itu kita bukan mujizat, mencintai itu bukan mujizat ya. sekarang sebutkan Atau kamu sekarang itu mau apa? bilang, tunjukin Sebutkan dong. Kalau di Quran kalau definisi kamu katakan, mujizat dulu, coba ya udah belajar coba pintar kamu dulu. deh, kamu aja. Cobalah Coba. dulu. Enggak Loh, Anda tadi sampai di bilang dalam ketika mencintai kalian orang Allah mengikuti menghapuskan dosa itu bukan kelebihan. Aduh, orang di mana Kristen begini mujizat Muhammad? Di mana kapasitasnya. mujizat Muhammad? Coba Loh. mujizat Muhammad di mana? Yang mana yang Tadi kan udah dibaca. apa coba ulang? Ku baca ya. Ya. Kulang lagi ya di dalam Al-Qur'annya. Ya. Ya. Boleh. Ya. Boleh enggak? Ya, silakan. Jangan sering-sering hilang ingatan, Kak. Ya. Mujizat Qul in Nabi kuntum adalah tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu bukan suatu kelebihan bagi apa diri itu beliau. bahasa Indonesia dong? Bahasa Indonesia apa? Oh, bahasa Indonesia ya. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ketawa begini. Jika itu apa? Mujizat. Jika itu mujizat. Loh, tapi Kalau- perbuatannya itu pasti. Oh, Karena itu teman-teman, yang diinginkan ini dalam saya syariat. yang gila atau kalian yang gila ya? Paham ya? Ngerti ya? Jadi kalau ada laki-laki mencintai kalian, itu mujizat, guys. Disamakan. Ya, teman-teman di sini kalau ada yang mencintai Di-mute lagi. saya, sebentar. Teman-teman di Mute sini lagi. kalau ada yang mencintai saya, ya, jika kalian mencintai saya itu mujizat ya, guys ya. Begini, Luar orang-orang biasa. Kristen ini dangkalnya dia. Masa disamakan kakak sama para nabi? Aduh. Atau Tadi bisa kamu bilang disamakan? itu mujizat. Tidak bisa nggak disamakan? Kalau misalnya manusia itu dengan nabi bisa disamakan dalam Biblemu? Coba, mujizat adalah. Jangan coba-coba, jawab dulu. Bisa nggak disamakan? Saya definisikan. Mujizat adalah Enggak. perkara di luar kebiasaan yang dilakukan Manusia kan? oleh Allah. Manusia kan? Nah, dengar. Ah, iya, makanya. Mujizat adalah perkara. Berarti Iya, perkara. kejadian ya. Ya, perkara. Bukan hanya perkara, itu kejadian. Di luar kebiasaan yang dilakukan Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan Kalau dia- kebenaran dan keabsahan risalahnya. Iya, benar. Di mana perkara yang luar biasa itu kayak gimana? Loh, perkara yang luar Sesuatu yang biasa wow. itu dengan mengikuti dia, kita mendapatkan ampunan dosa. Itu bukan suatu Jadi teman-teman kalau ngikuti peraturan rambu lalu lintas itu beginilah. mujizat ya, guys. Begini, kalau berarti teman-teman, orang Kristen menganggap kalau manusia ini sama dengan nabi katanya. Orang-orang Kristen teman-teman, Kan saya tanya mujizat nabimu. dia bahwa manusia itu Saya tanya yang dilakukan di nabi. mute, jangan di mute. Bro, mujizat itu yang ngelakuin lu atau nabi lu? Ya nabi, Loh, yang mencintai nabi lu atau dia? kita. Berarti tadi kamu baca definisi. Oke ya. Dia udah bilang, yang melakukan mujizat siapa? Nabi. Yang mencintai kita. Berarti yang bermujizat kita. Kok dodol? Astaga Tuhan. Saya baru nemu ya orang kayak gini ya. Yang melakukan mujizat Nabi. Yang mencintai kita. Luar. Coba naik lagi yang tadi, naik lagi coba. Kita yang penting udah dapet ya. Udah dapet poinnya bahwa mujizat itu adalah kok ketawa semua. Jangan ketawa dong. Cuman itu yang bisa dilakukan si FDS ini. Udah. Jadi mujizat Nabi itu yang melakukan Nabi. Apa kok dikik? Tapi katanya sok berani. Dengar. Yang melakukan mujizat siapa? Memute dan tidak Yang akan melakukan nge-kick. mujizat siapa? Baca lagi apa arti mukjizat. Yang melakukan mujizat apa? Baca lagi arti mukjizat.
Kan kejadian tadi, kau tadi baca bahwa yang namanya mukjizat itu suatu yang Allah berikan kepada seorang hamba itu kejadian yang luar biasa, ya, melebihi dari kebiasaan manusia kepada seorang nabi yang membuktikan bahwa dia itu seorang nabi untuk keabsahan dia untuk menunjukkan risalah, kan begitu kan? Nah, gini kan, mukjizat yang dilakukan Allah melalui nabi. Jadi yang dilakukan nabi apa? Banyak hal. Loh itu tadi Ali Imran tadi apa? Dari Ali Imran tadi apa? Kalau dari Ali Imran tadi, ketika dia mengajarkan dan kita mengikuti cara ajaran dia. Guys, jadi kalau guru lagi ngajar kalian itu mukjizat. Ya, jadi kalau guru kalian mengajar itu mukjizat. Kapan hari Nabi itu mengajarin lo? Lu baru nemu loh ada kayak gini ya. Teman-teman harus tahu ya. Ternyata sekeren ini ya mukjizatnya Nabi. Apa itu? Mengajar. Aduh Tuhan, memang harus sekali ya beretorika kayak gini ya. Ya, seperti ini kah? Coba guys, kalian pikirkan baik-baik tuh. Coba naik lagi deh. Mengajar, tadi katanya mencintai, sekarang mengajar. Dari satu ayat Quran, dia bisa mendefinisikan mukjizatnya itu mengajar dan mencintai. Oke ya, tepuk tangan. Naik lagi FDS. Jadi mukjizatnya dari Ali Imran ayat 31 adalah nanti di-kick lagi, di-mute lagi. Katanya tadi sontang. Bro, jadi mukjizat itu yang melakukannya. Aku di komalku tidak akan meng-kick dan mute. Nah, dah. Ya, norak jawabannya. Bro, gini loh bro. Kalau seandainya kamu jadi ustadz ya. Kalau kamu seandainya jadi ustadz, mau kau bohongi kayak gini muridmu semua? Hah? Perkara luar biasa bro. Bro, ngajarin itu bukan perkara luar biasa. Agama ini dengan baik. Dan kalau memang ditanya siapa itu Yesus, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Apakah Yesus itu disembah sejak permulaan zaman? Jawabannya, iya. Tetapi pada waktu permulaan zaman Yesus itu, atau Allah belum menjelma menjadi manusia, jadi dia masih ada di dalam keilahiannya. Namun apakah orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama sudah menyembah ataupun mempercayai Yesus Kristus? Jawabannya, iya, oleh karena perjanjian lama adalah nubuatan tentang datangnya Mesias. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus sudah disembah ketika dia lahir atau sejak dia lahir? Jawabannya, iya, karena memang Tuhan Yesus sejak dia lahir malaikat sendiri langsung berkonfirmasi kepada manusia bahwa yang lahir itu adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau dia adalah Kristus, dia adalah Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Dan kalau dia adalah Tuhan, maka dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus dipuji dan disembah oleh umat manusia. Jadi teman-temanku, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Bukan, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Bedanya adalah, Yesus itu tidak melakukan dosa, sekalipun dia menjadi manusia. Sedangkan kita, saya dan Anda, adalah orang-orang yang lemah, yang bisa jatuh ke dalam dosa, yang membutuhkan pengampunan, dan juga yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, agar kita diselamatkan dari hukuman atas setiap dosa kita. Karena itu jangan pernah ragu untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube,
kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara Sabahat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.